Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan mengenai kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Adapun materi pertama atas nama Kasmiati, pemateri kedua atas nama Reski, saya sendiri, dan pemateri ketiga atas nama Andi Syamsualam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasmiati sebagai pemateri pertama dengan materi kebutuhan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar seseorang yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan lahirnya dipenuhi. Sebagai contoh, seorang guru kelas memperhatikan seorang murid saat jam istirahat sedang duduk tanpa mengeluarkan bekal makanan dan memperhatikan si siswa lemas dan tidak bersemangat. Sang guru pun menghampiri dan memberikan roti untuk dimakan olehnya. Seketika siswa tersebut kembali tersenyum dan mulai menunjukkan semangat kembali untuk menerima pembelajaran. Guru tersebut pun memberikan masukan agar sekolah menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis, atau khusus siswa yang kurang mampu, dan berkolaborasi dengan orang tua siswa terkait program ini. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman. Kebutuhan selanjutnya yakni rasa aman, di mana tahapan ini mulai menjadi sedikit kompleks dikarenakan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan sangat diperhitungkan oleh setiap orang tua siswa. Dalam pengaplikasiannya, orang tua akan lebih merasa aman dan tenang saat sekolah siswanya mendapat fasilitas yang baik seperti ada tugas keamanan di gerbang sekolah, pemasangan CCTV di lingkungan sekolah, setiap ruangan memiliki fasilitas seperti APAR, sensor, kebakaran, dan lain-lain. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Dalam teori Maslow ini diharapkan seorang guru atau pendidik menerapkan sikap dan pendekatan secara personal untuk setiap siswa, dikarenakan setiap siswa memiliki cara penerimaan dan karakteristik yang berbeda. Contoh hubungan guru pendidik dengan siswa yakni saat memberikan pertanyaan dan siswa memberikan tanggapan, maka guru harus memberikan apresiasi dan umpan balik dengan kalimat positif. Guru perlu mendengar apa yang disampaikan siswa, menghormati hasil pemikiran dan perasaannya. Bahkan setiap pendapat dan keputusan pun harus direspon dengan baik. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Pemenuhan kebutuhan selanjutnya adalah harga diri. Contoh, siswa diberikan kepercayaan untuk mengikuti kepanitiaan seperti OSIS atau mengikuti perlombaan yang mewakili kelas bahkan sekolah. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa yang memenangkan perlombaan dan memberikan semangat serta dukungan pula kepada siswa yang belum berhasil menjadi pemenang atau berprestasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan terakhir dan menjadi puncak dari pemenuhan kebutuhan yaitu aktualisasi diri atau puncak kedewasaan dan kematangan dari diri seseorang. Pendekatan dalam aplikasi di sekolah yakni guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali dan menemukan kemampuan dan potensinya sendiri. Pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif dan lain-lain. Peran guru dalam teori Maslow ini sangat penting karena proses pembelajaran tidak akan maksimal apabila kebutuhan demi kebutuhan tidak dipenuhi. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebutuhan Maslow ini tidak selalu mengikuti tahapan seperti di atas dan tingkat kepuasan dan pencapaian setiap orang akan berbeda-beda, kembali lagi dengan tujuan seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Reski. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan hubungan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, kemampuan presentasi. Kemampuan presentasi adalah kemampuan seseorang dalam membuat dan menyampaikan sebuah presentasi dengan efektif dan jelas. Memiliki skill presentasi yang bagus akan membantumu dalam meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di hadapan banyak audiens. Secara tidak langsung, skill ini dapat membantumu untuk menerapkan public speaking dengan baik. Dengan kemampuan presentasi yang efektif, Anda akan mampu untuk membuat acara pertemuan, meeting, seminar, atau perkuliahan menjadi lebih menyenangkan. Anda juga akan mampu membuat audiens menerima informasi lebih baik, terhibur, dan terinspirasi karena materi yang diberikan. Selanjutnya adalah manajemen waktu.
Nah, manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Dengan manajemen waktu yang baik, dapat membantu untuk mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal yang diatur dan memiliki patokan. Dan manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu dengan tepat waktu dan membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga adalah public speaking. Public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, dan mempengaruhi yang dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Nah, tujuan mendasar dari public speaking yang kerap dimanfaatkan oleh banyak orang adalah untuk menyampaikan informasi. Jenis informasi yang diberikan juga beragam, mulai dari ilmu pengetahuan, berita terkini, hingga pengumuman layaknya hasil penelitian gerakan sosial. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi mengenai komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak dan antar manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dari bagian kehidupan manusia itu sendiri bertujuan untuk bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga kelompok ataupun organisasi. Selanjutnya yaitu riset. Secara umum riset merupakan sebuah proses untuk menginvestigasi masalah, memperluas ilmu pengetahuan, mengeksplorasi teori yang didapat dan menemukan dan menginventasi masalah sehingga mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sebagai media yang digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagi konten berupa tulisan, foto, video dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas. Sejak awal diciptakan media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat mudah untuk berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi dan ide komunikasi dan jejaring virtual. Media sosial menjadi pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam serta memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Baik, itulah materi saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.